wabarakatuh. Saya Anissa Sofia Nur dari kelas 11A1. Kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar sudut berelasi trigonometri yang ada pada kuadran 2. Topik yang akan dibahas adalah mengapa pada kuadran 2 sudut sinus alfa akan bernilai positif sedangkan kosinus alfa dan tangen alfa bernilai negatif. Gambar yang ada di sebelah kiri merupakan diagram kuadran 1 sampai kuadran 4. Kita bisa lihat pada kuadran 2 ada keterangan sin theta plus cos theta minus dan tan theta minus. Sebelum kita lanjut ke penjelasan utama, kita harus ingat bahwa rumus sinus adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kalau kita ubah ke variabel, itu berarti Y dibagi dengan R. Lalu, kosinus rumusnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring, atau X dibagi R. Dan yang terakhir adalah tangen. Tangen rumusnya adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping, atau Y dibagi dengan X. Pada gambar tersebut terdapat diagram kartesius yang sudah kita ketahui bahwa diagram kartesius itu memiliki sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, dan sumbu Y negatif. Berdasarkan line atau garis yang sudah saya tandai berwarna merah dan biru, kuadran 2 berada pada sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai plus minus sin theta, cos theta, tan theta dari kuadran 2, kita bisa memberikan segitiga siku-siku yang menghasilkan sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Lalu kita bisa lihat itu terdapat sudut theta yang berada pada segitiga siku-siku di sudut lancip ya. Itu sudah kita ketahui sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya, dan kita lihat dan ingat rumus dari sin, cos, dan tan. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama adalah sinus. Sinus di kuadran 2 itu bernilai positif. Kita dapat mengetahuinya dari rumus sinus, yaitu depan dibagi miring. Kalau kita pakai variabel itu Y per R. Nah, kita sudah ketahui tadi di kuadran 2 berada pada sumbu Y positif dan sumbu X negatif. Nah, kita juga harus tahu nih, sisi miring itu nilainya selalu positif. Kalau kita hitung dari rumus sinus, berarti kan sinus sama dengan positif Y dibagi dengan positif R. Berarti kan kalau positif dibagi positif, ya hasilnya positif tetap. Selanjutnya kosinus. Kosinus pada kuadran 2 itu bernilai negatif. Nah, kita bisa lihat rumus kosinus itu kan sisi samping dibagi dengan sisi miring, atau X dibagi R. X yang ada pada kuadran 2 itu kan nilainya negatif, berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Lalu yang terakhir ada tangen. Nah, tangen di kuadran 2 itu bernilai negatif. Caranya tetap sama. Rumus tangen adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping, atau Y dibagi dengan X. Y di kuadran 2 itu bernilai positif, sedangkan sumbu X di kuadran 2 itu bernilai negatif. Artinya, Y itu positif dibagi dengan X negatif. Hasilnya negatif, karena positif dibagi negatif itu hasilnya negatif. Sekian pembahasan materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah pengucapan. Semoga mudah untuk dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.